Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah audit internal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Nilam Pambudi dengan NIM 2105523039 dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Berikut beberapa subbab pembahasan yang akan saya bahas pada materi hari ini, yaitu yang pertama ada status pengawasan BPR, yang kedua ada status pengawasan dalam penyihatan, lalu ada status pengawasan resolusi, tindakan pengawasan, pemberitahuan tertulis dan pengumuman, lalu ada penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan, lalu pelaksanaan tugas pengawasan, dan yang terakhir pembahasan mengenai ketentuan peralihan. Yang pertama, di sini terdapat beberapa definisi mengenai materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada definisi mengenai Bank Perekonomian Rakyat atau yang biasa kita sebut sebagai BPR. BPR ini merupakan jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Selanjutnya, pengertian mengenai Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau yang biasa kita sebut sebagai BPR Syariah. BPR Syariah merupakan jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Di sini, pengertian antara BPR dan BPR Syariah memiliki pengertian yang hampir sama, yang membedakan hanya pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah itu menetapkan prinsip syariah. Selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan atau yang biasa disebut LPS, merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau UU LPS, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Definisi berikutnya ada kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR maupun BPR Syariah. Selanjutnya ada cash ratio atau CR. CR ini merupakan perbandingan antara aset likuid terhadap kewajiban lancar. Definisi yang berikutnya ada tingkat kesehatan atau TKS. TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan juga BPR Syariah.
Definisi yang berikutnya ada peringkat komposit atau PK. PK adalah peringkat akhir hasil penilaian dari tingkat kesehatan atau TKS. Materi yang berikutnya adalah bentuk usaha BPR. Usaha BPR ini meliputi usaha untuk menghimpun dan juga menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan BPR ini diperoleh dari spread effect dan juga pendapatan bunga. Adapun di sini usaha-usaha BPR itu adalah yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha yang berikutnya ada memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip suku bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu usaha BPR yang berikutnya ada menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Sertifikat Bank Indonesia adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR ini mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Nah, di sini ada beberapa usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Beberapa jenis usaha yang dilakukan Bank Umum ini boleh, namun tidak boleh dilakukan oleh BPR. Usaha-usaha tersebut antara lain yang pertama ada menerima simpanan berupa giro, yang kedua melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang ketiga melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Usaha yang berikutnya adalah melakukan usaha perasuransian. Lalu usaha yang tidak boleh dilakukan terakhir adalah melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Selanjutnya ada alokasi kredit BPR. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu yang pertama, dalam memberikan kredit, BPR itu wajib untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan juga kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya yang kedua, dalam memberikan kredit, BPR ini juga wajib untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, pemberi jaminan, atau hal lain yang serupa yang juga dapat dilakukan oleh BTR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BTR tersebut. Lalu, untuk batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam memberikan kredit, BPR juga wajib untuk memenuhi Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberi jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih modal disetor, anggota Dewan Komisaris dan keluarga, anggota direksi dan keluarga, serta pejabat BPR lainnya, dan juga perusahaan-perusahaan yang di dalamnya itu terdapat kepentingan pihak pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10% atau lebih modal disetor, anggota direksi dan keluarga, pejabat BPR lainnya. Batas maksimum ini adalah tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengenai status pengawasan BPR dan BPR Syariah. Dalam menetapkan status pengawasan BPR atau BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki wewenang. Status pengawasan BPR atau BPR Syariah itu sendiri terdiri dari yang pertama ada BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal, yang kedua BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan, yang ketiga BPR atau BPR Syariah dalam resolusi. Dalam hal BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal itu mengalami kesulitan yang mungkin membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk meminta BPR atau BPR Syariah menyampaikan rencana tindak. BPR atau BPR Syariah wajib untuk menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lamanya yaitu 14 hari sejak tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Di sini, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat meminta BPR atau BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak tersebut. BPR atau BPR Syariah wajib untuk menyampaikan laporan
realisasi atas rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan paling lama yaitu 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai BPR dan BPR syariah dalam penyehatan. Otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam penyehatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 5 selama 2 periode berturut-turut. Yang kedua, cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%, dan kriteria yang ketiga yaitu rasio KPMM kurang dari 12%. Otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Dalam hal BPR atau BPR syariah menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan, jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Apabila berakhirnya jangka waktu jatuh pada hari libur, maka jangka waktu status pengawasan dalam penyehatan berakhir pada hari kerja berikutnya. BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR syariah dalam penyehatan dalam jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan dapat dilanjutkan bagi BPR atau BPR syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan. Ketentuan berikutnya yaitu terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham, dan ketentuan berikutnya terdapat rencana tindak penyehatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Dalam penyehatan, BPR atau BPR syariah itu wajib untuk menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPR syariah paling lamanya yaitu 10 hari kerja sejak BPR atau BPR syariah ditetapkan dalam penyehatan, dan
laporan realisasi rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi setiap akhir bulan, paling lamanya yaitu 10 hari kerja di bulan berikutnya. Dalam penyehatan, BPR atau BPR syariah itu harus untuk menjaga kondisi keuangan BPR atau BPR syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR syariah secara material dan juga mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan yang berupa uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPR syariah secara keseluruhan, lalu penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban BPR atau BPR syariah. Dan yang terakhir, penjajakan kepada investor yang bersedia untuk mengambil alih BPR atau BPR syariah. Di sini BPR atau BPR syariah itu dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR syariah dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama ada tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 4, lalu ada cash ratio rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Dan untuk kriteria yang ketiga yaitu rasio KPMN paling sedikitnya yaitu 12%. Penetapan BPR atau BPR syariah keluar dari status BPR atau BPR syariah dalam penyehatan itu memperhatikan ketahanan kondisi keuangan dari BPR atau BPR syariah. Materi yang berikutnya mengenai BPR dan BPR syariah dalam resolusi. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam resolusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sebelum jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan ini berakhir, kondisi permodalan atau likuiditas BPR syariah mengalami pemburukan yang meliputi yang pertama, rasio KPMN menjadi kurang dari sama dengan 2% dan atau cash rasio rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. Atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu, BPR atau BPR syariah ini mengalami penurunan rasio KPMN dan atau cash rasio, dan juga BPR atau BPR syariah tidak mampu untuk meningkatkan rasio KPMN menjadi paling sedikitnya 12% dan atau cash rasio rata-rata untuk 3 bulan terakhir paling sedikitnya adalah 5%. Sampai dengan jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir, BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir, BPR atau BPR syariah
belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikitnya yaitu 12% dan atau cash rasio rata-rata untuk 3 bulan terakhir paling sedikitnya yaitu 5%. Lalu, BPR atau BPR syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR syariah dalam resolusi, BPR atau BPR syariah yang bersangkutan tetap dalam status BPR atau BPR syariah dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan. BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang berisi mengenai penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selanjutnya yaitu materi mengenai tindakan pengawasan. BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan untuk kelangsungan usahanya atau BPR atau BPR syariah dalam penyihatan wajib untuk melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi yang pertama ada membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Lalu yang kedua ada meminta dan atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Yang ketiga, meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. Lalu yang keempat, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan juga memperhitungkan kerugian BPR atau BPR syariah dengan modalnya. Yang kelima, meminta BPR atau BPR syariah untuk melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPR syariah lain. Yang keenam, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR syariah kepada pembeli. Yang ketujuh, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh
atau sebagian kegiatan BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. Yang kedelapan, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk menjual sebagian atau seluruh aset kewajiban BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. Yang kesembilan, memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR syariah. Yang kesepuluh, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR syariah. Yang ke-11, menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR syariah. Selanjutnya, memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Yang ke-13, membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR syariah. Yang ke-14, memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR syariah dan atau pihak tertentu. Dan yang terakhir, memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya mengenai pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyehetan atau dalam resolusi, dan yang kedua, penetapan mengenai BPR atau BPR syariah keluar dari status pengawasan dalam penyehetan atau dalam resolusi. Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam resolusi kepada lembaga penjamin simpanan disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR syariah. Dalam hal LPS ini memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR syariah, otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR syariah yang bersangkutan dari lembaga penjamin simpanan. Lalu, dalam hal otoritas jasa keuangan memerintahkan pembatasan kegiatan usaha berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana, otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPR syariah mengenai penetapan dan atau pencabutan larangan yang dimaksud. Larangan penghimpunan
dan atau penyaluran dana berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR atau BPR Syariah wajib untuk mengumumkan larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lamanya yaitu 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan. BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan yang mengalami kesulitan likuiditas yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan penempatan dana lembaga penjamin simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme penempatan dana lembaga penjamin simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dana lembaga penjamin simpanan. BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan atau BPR atau BPR Syariah dalam resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik yang telah menerima penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan dan diperintahkan oleh lembaga penjamin simpanan atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penambahan modal disetor atau untuk melakukan transaksi tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, materialistis transaksi tertentu dan atau transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, transaksi material, transaksi afiliasi, dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Materi yang berikutnya mengenai pelaksanaan tugas pengawasan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk yang pertama, meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dari setiap tempat yang terkait BPR atau BPR Syariah. Yang kedua, meminta BPR atau BPR Syariah untuk mengambil dan menyerahkan data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaruh terhadap BPR atau BPR Syariah, dan wewenang berikutnya ada memerintahkan
BPR atau BPR Syariah untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tertentu. Pelaksanaan kewenangan dilakukan dalam pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara langsung dan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank. Sedangkan kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan sesuai permintaan tertulis otoritas jasa keuangan kepada BPR atau BPR Syariah, dan BPR atau BPR Syariah itu wajib untuk mematuhi permintaan tertulis tersebut. Kemudian, untuk perintah pemblokiran dilakukan terhadap rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil perbuatan yang diindikasikan sebagai pelanggaran ketentuan di sektor jasa keuangan. Pemblokiran ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan adanya perintah otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan pemblokiran. Pemblokiran rekening tertentu terhadap rekening atas nama seseorang atau pihak lain yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memerlukan izin dari otoritas jasa keuangan. Materi yang berikutnya mengenai ketentuan peralihan. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, penetapan status pengawasan BPR atau BPR Syariah oleh otoritas jasa keuangan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tetap berlaku. Selanjutnya ada sedikit kata motivasi. Tidak ada yang berlaku dengan sia-sia, baik itu usahamu, lelahmu, dan masa lalumu. Selalu ada hikmah di balik itu semua. Dan tidak ada yang jatuh dengan percuma, baik itu hatimu ataupun air matamu. Semuanya akan terbayar dengan sesuatu yang paling membahagiakan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.